Nama Nama gua nama gua Yahya Akbar Labasido, bisa dipanggil Akla. Lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat, minatan K3. Halo guys. kalau ini Kalau gue nama Bintang Aditya, alumni Universitas Indonesia, jurusan Geofisika, angkatan 2019. berarti kita bertiga seangkatan ya. Sangkatan. Jadi itu kita bertiga teman SMA sebenarnya. Terus kita udah lama ketemu dan kita ketemu lagi buat nanya-nanya kabar ya, gimana nih kabar kalian. Tuh. Kalau apa kesibukannya apa sekarang Pak? Sekarang kesibukan gua kerja aja kayak biasa. Alhamdulillah udah diterima kerja di salah satu perusahaan swasta sebagai HSE officer. Tapi juga masih mencari peluang kerja lebih baik gitu. Kalau Bintang apa kesibukannya? Sibukannya itu mencari pekerjaan, masih belum kerja, tapi kalau buat sampingan ada jual online di Shopee, di marketplace lain gitu Pak. Oh, tadi lu jurusan apa lu? Geofisika. Geofisika UI. Oh, berarti rencana karir lu interestnya kemana? Kalau dari perkuliahan interest di dunia migas, dunia energi migas, di tambang gitu. Oh, tambang berarti ngincer perusahaan-perusahaan di bidang itu juga ya? Dan udah lagi jalanin proses rekrutmen di perusahaan itu. Oh iya, good luck berarti. Kalau lu di mana karirnya sekarang Pak? Di PT Nexcom Indonesia, ya mungkin masih asing ya bagi kita semua. Ya dia perusahaan telekomunikasi lah gitu, tentang radio trunking gitu, kayak HT, terus radio repeater segala macam gitulah pokoknya. Bidang lu Tapi berarti masih di kesehatan masyarakat di situ. masih di bidang K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerja. Oh, K3 itu yang ngawas-ngawas di proyek itu kan? Iya benar tuh, yang ngawas-ngawas di proyek, teriakin pekerja kalau nggak pakai helm. Nah itu K3 tuh. Tapi itu berarti lu masih main sama jurusan lo yang lama nggak gitu? Masih lain, alhamdulillah masih lain bidang kerjanya. Masih lain. Terus sebagai alumni UIN dulu mungkin ya, lu UIN kan ya? UIN. Di Ciputat berarti? Benar, Ciputat. Oh, Ciputat. Itu dari angkatan lu udah berapa persen dapat kerja kira-kira? Kalau berapa persennya, palingan di bawah 10 orang sih udah dapat kerja palingan. Karena karena susah juga nyari kerja, susah nyari kerja. Tapi dia maksudnya ada side hustle juga kan temen-temen lo kayak jualan? Ada, kalau itu banyak. Ada yang jual beli motor gitu. Nah kalau yang dari satu angkatan tuh kira-kira yang pekerjaannya sesuai dengan jurusannya itu berapa orang? Tadi di bawah 10 orang paling. Di bawah 10 orang. Kalau misalkan sesuai dengan K3-nya. Kalau di lu gimana Tang? Di geofisika UI ya? Geofisika. Kira-kira berapa orang? Kalau untuk berapa orang kurang tahu. Cuma kalau yang dilihat bersebaran di LinkedIn gitu pada update lumayan banyak, tapi masih kayak proses magang gitu-gitu. Belum jadi kartap ya kalau sebutannya itu. Oh iya. Masih menjalani magang dulu. Susah nggak sih kalau alumni UI itu nyari kerja geofisika UI tepatnya? Geofisika UI di dunia kerja? Kalau nyari yang sesuai lumayan susah karena lapangannya itu sedikit jujur aja. Kayak rekrutmennya itu biasanya kualifikasinya udah ditolak di awal gitu. Kalau kita input di geofisika, di administrasinya udah gagal. Berarti peluang kerja geofisika tuh nggak sebanyak jurusan lain gitu maksud lo? Iya, karena bukan yang nggak sebanyak ya, tapi udah spesifik gitu loh. Kalau geofisika dan teknik geofisika aja itu udah berbeda persyaratannya gitu. Gitu jadi. Gitu. Berarti dalam arti kalau geofisika tuh melenceng lintas jurusannya agak susah tuh keluar. Iya, makanya harus punya skill lainnya gitu. Oh gitu. Oke, terus kan kita kan sekarang angkatan 19 kan ya. Bici sudah ngelewatin masa kuliah dari maba sampai sekarang kerja gitu. Ada nggak sih hal yang kita sesalin itu sama kuliah? Dari lu ada nggak sih hal yang lu sesalin sama kuliah? Gue berharap dulu gue pengen ikut, cuma kalau bisa gue ikut gitu, gue bisa betul waktu. Paling ini sih magang ya, kayak kesalahan gue tuh mungkin lebih tepatnya bukan pas kuliah gitu, karena pas kuliah juga kalau Kesmas tuh karena dia tetap kita balik lagi ke ilmu asalnya kesehatan gitu, bener-bener padat banget jadwal kuliahnya, bahkan sampai semester akhir masih padat banget. Terus kesalahan atau yang penyesalan yang gue lakuin itu pas lulus sih, abis wisuda tuh kayak gue memutuskan untuk ambil break gitu 1 bulan, bener-bener gak nyari kerja atau ngapa-ngapain. Nah, itu kesalahan gue terbesar sih. Harusnya pas abis lulus wisuda itu gue ambil internship dulu gitu, atau magang, atau ya hal-hal yang bisa menambah pengalaman kerja gue lah gitu. Karena itu berguna banget, benar-benar pengalaman tuh seberguna itu dalam cari kerja gitu. Pengalaman tuh. Oke.
oke, paham, gue paham. Kalau lu udah nggak Tang, yang lu susahin pas lu kuliah? Kalau pas kuliah ya benar kata aku, karena ini online kan transisi COVID waktu itu, bener di pengalaman sih, kita pengalaman organisasi, pengalaman magang yang harusnya bisa didapat pas masih dari mahasiswa bahkan ya, itu jadi kayak kurang gitu loh, karena kurang aktif mungkin gitu. Tapi organisasi lu tadi banyak juga kalau organisasi lu. Tapi kan itu yang awal-awal, masih yang 2019-2020 sebelum COVID. Di Oh. 2020 ke atasnya udah lumayan kosong. Oh gitu ya, magang-magang. Lu kenapa nggak ikut itu MSIB lah? MSIB karena gimana di UIN tuh magang merdeka gitu-gitu nggak bisa dikonvert ke SKS. Jadi kita emang ada mata kuliah magang, tapi akhirnya magang bebas aja gitu, nggak bisa kita ambil magang. Karena kan kalau magang MSIB itu tentu misalkan 3 bulan atau berapa bulan gitu kan Iya. jaraknya, apa maksudnya periode magangnya gitu. Nah itu otomatis kita nggak bisa ikut kuliahnya, tentu ketika kita nggak ikut kuliahnya itu nggak bisa kita convert SKS kita gitu. Tapi dulu ada yang anak MSIB nggak? Kalau sekarang mungkin karena udah dibolehin magang merdeka, mungkin ada sekarang, tapi pas zaman gua kemarin itu belum ada yang magang merdeka. Pas magangnya pasti magang bebas semua gitu. Oh, karena Magang Merdeka kan dia di bawah Kemendikbud. Hmm. Kalau UIN kan di bawah Kementerian. Kemenak ya? Iya, beda kementerian tuh. Oh, berarti kalau di UIN tuh bisa magang merdeka tapi nggak dapet konversinya gitu. Dulu, tapi kalau Dulu ya? sekarang udah bisa, setahu gua udah bisa magang merdeka. Oh, iya, iya. Karena kita 19, oh yang ada kurikulum angkatan 19 tuh gini ya. Kita kan transisi banget ya antara kurikulum biasa kurikulum merdeka gitu. Iya, kurikulum Ibaratnya kita percobaan. cuma bisa icip-icip doang kurikulum merdeka, tapi Iya. belum bisa optimal. Belum Optimal ada tuh- penjelasan juga mengenai konversi tadi kan. Penjelasannya tuh gimana sih maksudnya? Jadi ada isu yang mengatakan bahwa bisa full konversi, ada yang bisa kalau magang ini sesuai sama jurusan. Kalau di UI gitu ya. Oh, itu yang bikin kita jadi maju mundur nggak sih? Nah itu ya, mundur. Jadi ragu-ragu ya mau ngambil atau enggaknya. Iya, iya. Mantap tuh. Oh, terus berarti rata-rata kalau dari pengalaman tuh lebih ke arah pengalaman magang sama organisasi ya mungkin yang lu sesalin gitu berdua. Kalau bisa lebih banyak lagi. Berarti mempengaruhi ke pengalaman ya. Betul banget. Mau IPK gimana? IPK lu berapa Tang? IPK nggak usah disebut nih. Enggak apa-apa disebut IPK. Tapi mending IPK apa network? Kalau udah lulus sih ngerasa mending network sih. Iya. Network ya? Heeh. Oh gitu. IPK Iya. tuh menurut gue cuman kayak bukti tanggung jawab lu aja sih ketika lu kuliah, kayak lu bener-bener bertanggung jawab nggak apa atas ilmu yang lu pelajari gitu. Nah itu bentuknya hasil akhirnya IPK itu, tapi setelah lu lulus ya networking, pengalaman tuh yang bener dicari daripada IPK tadi. Oh. Berarti kalau lu kan bintang angkatan 2019 ya? Iya. Jadi sama 19 juga. Lu lulus di tahun 2024. 24. Kalau lu 2023. 2023. Oh beda berarti lulusnya. Kalau gue kan D3 lulus 2022 gitu kan. Sekarang lagi lanjut S1. Lu kalau lu kenapa Tang delay ya? Berarti lu delay 1 semester kan tuh? Iya, ada delay 1 semester karena ada masalah Di skripsi atau matkul ulang? di skripsi. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada matkul ngulang. Oh. Waktu itu di data, terus sempat break 1 bulan gara-gara stres ngelihat temen udah pada sidang. Udah stres, udah Ya burn out jadi. ya break dulu 1 bulan, terus mulai bangkit lagi di bulan Juli, kalau Juli Agustus lah baru ngerjain lagi tuh salah tuh. Oh iya, paham. Breaknya tuh karena mental breakdown gitu. Iya, karena kayak ngelihat teman-teman udah pada foto di banner ya kan, Di IG di IG udah pada di semua berseliweran. daerah. Terus udahlah, Terus itu bikin kena mental banget gitu tuh. terus Emang- udah main dulu lah sebulan itu. Oh iya, maksudnya biar mental lu tetap terjaga juga kan gitu. Iya kan? itu. Tapi emang karena lu nya malas, Hmm. apa emang karena faktor eksternal kira-kira? Apa lu salah waktu memilih dosen pembimbingnya tuh? Nah, itu bisa jadi satu hal yang komplikasi tuh, dari dospem, dari data juga, sama milih topik sih. Topiknya itu kan kalau gue ambil sebenarnya lebih ke arah teknik ya, bukan yang akuisisi gitu. Jadinya itu kayak harus belajar ekstra di situ. Oh, kalau lu skripsi aman lah. Alhamdulillah aman sih skripsi gue. Cuma tadi bener kayak karena UIN kan dia yang walaupun kumlot itu dia tetap 4 tahun kan, 4 tahun tuh dianggap kumlot di UIN. Jadi Berarti kalau UIN tuh nggak bisa 3,5 ya? nggak bisa, nggak bisa. Oh. Lulusan tercepatnya itu 4 tahun, nggak bisa 3,5. Jadi kalau misalkan
tadi kayak awal-awal tahun Januari Februari gitu, itu banyak tuh di IG udah ada yang semas, udah ada yang dapat sarjana segala macam. Tapi sementara kita masih baru mulai skripsi gitu, itu bikin kena mental banget sih gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah dari skripsinya nggak ada masalah apa-apa sih. Ada sih tapi nggak signifikan krusial banget, ya, nggak krusial. Berarti kalau di UIN tuh paket ya SKS-nya? Paketin SKS-nya. Kalau di UI paket nggak? Di UI semester 1, semester 2 doang paket, nggak bisa milih. Kalau di semester berikutnya udah bisa. Itu di geofisika ya, nggak tahu di prodi lain. Geofisika angkatan lo 2019. Angkatan 2019. Oh, gitu, iya. Ada troubleshoot guys. Iya, kendala teknis. Terus kalau tadi di UIN, lu masuk jurusan apa lah di UIN tuh awal masuknya? Jadi gue keterima di UIN tuh lewat jalur SBMPTN ya. Mungkin sekarang jalurnya namanya SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes gitu. Ya dulu tuh SBMPTN nama UTBK gitu. Keterima di jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultasnya Ilmu Kesehatan. Tapi jadi kesehatan masyarakat, tapi nanti di semester sampai semester 4 doang tuh kesehatan masyarakat. 4 ke 8-nya kita milih lagi. Nah, gue milihnya di 4 ke 8 tuh K3. Ada apa aja sih peminatannya? Peminatannya di Kesmas tuh ada banyak, sekarang ada 8 apa berapa gitu. Pokoknya ada epidemiologi. Nah, itu epidemiologi itu pokoknya kemarin tuh lagi Covid tuh banyak tuh kan yang bilang epidemiologi penyebaran penyakit, nah, itu epidemiologi. Terus ada biostatistik, ada keselamatan kerja atau K3, ada kesehatan lingkungan, ada promosi kesehatan, ada kesehatan reproduksi yang bisa ngurusin BKKBN, kontrasepsi segala macam tuh kesehatan reproduksi. Terus ada gizi masyarakat, terus sama ada apa lagi ya? Udah saya gitu, 7 itu doang. Lumayan banyak berarti ya peminatan. Banyak penelitian. Itu kita bisa milih bebas mau kemana aja? Bisa bebas milih kemana aja. Jadi semester 1 semester 4 tuh kan kita belajar Kesmas kan. Nah, Kesmas itu benar-benar belajar kayak apa yang kedokteran pelajarin, bedanya kita nggak bisa ngobatin, itu aja udah intinya. Kita fokus di pencegahan penyakit. Sama kita belajar tentang patologi penyakit, terus ada tentang anatomi fisiologi, terus ada mikrobiologi segala macam, ada tentang, kalau dulu pas SMA tuh kita di IPA ada kayak belajar tentang hidrokarbon, itu kita belajar lagi tapi dalam versi tubuh manusia gitu. Tapi pas semester 4 ke 8 5 ke 8-nya nanti baru kita tuh ada seleksi pilih tapi diseleksi berdasarkan nilai. Selama di Kesmas itu kita tetap belajar dasar K3, pokoknya dasar peminatan tadi lah, itu dasar promosi kesehatan segala macam. Nanti nilai-nilai itu kayak dilihat tuh memang nilai paling tinggi, itu dia lolos ke peminatan yang dipilih apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak lolos ke peminatan yang dipilih, ya masuk ke peminatan yang sesuai dengan nilainya tadi, yang tingginya di mana gitu. Kayak gitu sih paling. Iya, ngerti. Lu kenapa ngambil K3? Ngambil K3 karena dibanding peminatan lainnya itu yang masih agak IPA itu di K3 kesehatan lingkungan, epidemiologi itu sama gizi itu masih agak IPA banget dibanding yang lainnya. Kalau yang lain kayak manajemen kesehatan segala macam itu udah terlalu Sangat IPS, sosial, ya? sangat sosial. Dan ketika gue belajar dasar-dasar itu kayak merasa gue kayak, oh ini bukan passion gue di sini nih gitu. Daripada gue keteteran kuliahnya dan ntar pas udah di akhir, mendingan ya udah ambil sesuai passion aja gitu. Berarti kalau gitu lebih ke arah kita cocoknya di mana? Cocoknya di mana, benar. Dan emang nilai gue juga waktu pas masih 1 sampai 4 menjurusnya emang karena K3 gitu. Jadi udah ambil K3 aja, emang udah minat juga di situ. Oke. Kalau di geofisika UI ada peminatan nggak, Tan? Ada peminatan. Semester berapa? Itu nggak tahu officialnya, kayak Yahya ini kayak apa, nggak tahu semester berapa. Cuma kayak kita udah kayak nggak sadar gitu, kita udah ke arah gerak minatnya ke sini. Gitu loh. Kayak misal kita dari tugas misal ada yang namanya kan, kalau kita berdasarkan metode, nanti itu dia ada di pertambangan, dunia migas sama geotermal, sama kebencanaan. Nah itu kita dari berdasarkan mata kuliah yang kita ambil, itu kita secara nggak sadar aja langsung ke mana, kayak nggak ada pilihan yang kayak struktur gitu. Berarti nggak formal jadi itu ya? Iya, nggak formal, jadi kita bisa aja ambil campuran gitu juga bisa. Kalau lu bisa. mana tadi peminatan? Kalau gue ngambil di migas, karena udah kayak terlanjur aja belajarnya udah terlanjur tentang metode yang ada di migas, tentang sistemnya dan lain. Jadi ngalir ke migas aja gitu. Jadi ya ngalir ke migas. Migas itu ya. Kalau gue tuh sebenarnya kalau gue kayak sama kayak lu ya lah, dari semester 2 ke 3 karena gue udah dia nih. Iya. 2 ke 3 tuh langsung milih tuh mau kemana gitu penjurusan. Jadi ada officialnya. Lu juga official. Iya, official. Dari berarti tergantung. Iya, nah itu kalau official kita milih ada formnya kah atau gimana? Ada form. Nah ini nggak ada di itu, nggak ada kayak gitu. Oh iya. Jadi kita IRS ditodongin tuh semua mata kuliahnya, pilih mau yang mana. Nah nanti tertariknya kemana ya udah. Oh gitu ya di. Gitu. Oh ya, paham.
Terus belajar apa ya Tang lu di mata lu kenapa ngambil itu kan tadi karena kalau udah itu ya udah terlanjur ngambil mata kuliah itu ya. Iya, Wih, mantap sih kalau gitu berarti ya ada pemilihan masing-masing kan ya. ada. Terus kalau sekarang kalau bicara karir gitu kita early Gen Z banget yang baru masuk ke dunia karir tuh. Rasanya berkarir kalau lu rasanya berkarir di K3 gimana? Rasanya berkarir di K3 sih seru ya. Pertama seru karena emang sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Tapi nggak persis sama semua apa yang kita pelajarin gitu. Karena kita kalau pas belajar kan eh, berbasis teori banget gitu lah ya kan. Tapi ternyata praktik di lapangannya nggak seindah yang kita pelajarin pas di kelas gitu. Kayak misalkan kita kalau di K3 tuh ada yang paling utama lah gitu, manajemen risiko kan, kita kayak nilai dulu risikonya segala macam, terus kita nanti pengendaliannya. Nah, ketika di pengendalian kalau pas masih kuliah kan kayak udah gue mau pengendalian ini segala macam gitu. Pas kita udah kerja, nggak bisa gitu tuh main asal pengendalian ini, kita harus sesuai lagi dengan budget perusahaan, budget K3-nya berapa dikasih gitu. Terus efektif nggak nih pekerjanya gimana lagi? Kalau pekerjanya dia nggak ngerti apa yang sama pengendalian kita terapin, ya nggak bisa kita terapin pengendaliannya gitu. Jadi gitu. Tantangan di situ sih kayak nyesuaiin dengan apa yang ada di lapangan. Berarti lu orang kantoran atau orang lapangan sebenarnya ini? Kalau di perusahaan gue sekarang mix sih gitu, kadang di kantor tapi sesekali juga ke site gitu, atau ntar ke proyek beberapa bulan, beberapa minggu gitu. Jadi mix gitu. Oh mix berarti ya? Bisa. Oke. Kalau lu udah icip-icip dunia itu belum Tang? Karir-karir? Belum sih kalau yang Rekrutmen berarti ya? rekrutmen masih. Ikut di itu, BUMN kemarin ikutan dong? BUMN ikut. Oh iya, terus gimana? Ya belum rezeki di sana dari jalur rekrutmen, mental di jalur di PT-nya gitu. Berarti udah lewatin seleksi itu dong, apa tuh yang bahasa Inggris? Udah Iya, TKD sama TBI. TBI udah lolos tuh? Udah lolos. Oh, cuman kalau di perusahaannya ya? Ya di perusahaan. Tapi ribet nggak sih kan lu geofisika tuh? Di BUMN biasanya kan udah ada list jurusan-jurusannya kan? Nah itu, jadi pas bener itu ribetnya itu, kita harus sortir dulu berdasarkan jurusan. Jadi nggak bisa langsung kita mau masuk PT mana, nggak bisa, kita harus langsung sortir jurusan. Karena kalau yang rekrutmen kemarin kalau gagal dia langsung mental disuruh pilih lagi. Kalau kita apply-nya Jurusan geofisika banyak nggak di BUMN? kalau kemarin itu cuma ada beberapa sih, yang banyaknya itu di all major yang bank kayak gitu. Oh, gitu ya. Berarti lu agak struggle juga buat nyocokin jurusan geofisika ke jurusan yang ada di listnya BUMN itu. Nah, agak tricky gitu dia. Oh gitu jadi. Lu tertariknya berarti ke company migas ya Tang ya? Oh company migas di karir. Kalau lu tadi K3. K3. Lu tadi kan sempet spill juga kan mau nyari peluang lagi nyari peluang juga. Iya, Itu masih relevan di K3 juga? masih relevan di K3-nya gitu. Oh berarti lu emang mau karir di K3 ya? Karir di K3 ya. Kalau lu karirnya juga pengen di migas juga Tang? Nah, mulai goyang nih setelah 6 bulan perjalanan mencari. Emang karir di migas kenapa tuh gue yang Karena karir di migas tuh emang menjanjikan ya. Secara dari pendapatan, dari jenjang kerja, jenjang karir. Cuma dari seleksinya itu yang mulai sulit dah gitu. Oh, seleksinya. Seleksi buat masuknya itu. Cuma kalau udah kayak masuk mah ya oke lah gitu. Tapi kita ada ini nggak sih, lu pada ngerasain kontradiksi nggak sih? Karena kita kan jatuhnya angkatan yang paling terdampak COVID. Iya nggak sih dibandingkan 18, 20, Iya, dibandingkan angkatan atas ya. 19 yang paling banyak kuliah online-nya. Lu ngerasa efeknya nggak sekarang? Pada pas masuk dunia kerja nih. Kalau gue sih ngerasanya tuh, kalau gue sendiri ya, gue tuh ngerasanya gue kurang di praktikal ya, jujur aja. Iya, Karena gue di tiga, gue megang alat gue kurang tuh. Tapi gue lebih jago di manajemen ya. Teorinya gue lebih jago. Iya, bener. Sama iya Teorinya oke banget gitu. Iya, teorinya kita oke banget bener. Kayak di perusahaan gue aja tuh mereka tentang regulasi K3 tuh masih kayak pada minim lah pengetahuannya gitu. Nah gue masuk di situ. Tapi kalau secara praktik lapangan itu gue masih belajar lagi di situ tuh kayak oke gini tata K3 lapangan itu tuh. Iya bener, di lapangannya kita masih kurang praktikalnya sih. Kayak di Geof UI itu dia kan banyak ke lapangan ya, praktikum kuliah lapangannya. Itu di gue karena online kita jadi cuma 2 kali itu semester awal sama kemarin semester 6, semester 6, semester 7. Jadinya kita tahu teori cara pakai alatnya. Tapi pas disodorkan alatnya nih kita bingung. Ini apa nih? Yang mana ya? Ini apaan ini? Sama gue juga. Ya gue juga sama ngerasa. Karena kita aneh nggak sih, kita masuk kuliah tuh pas maba 1 semester kan, 2019 tuh sampai 1 semester full tuh maba tuh.
Nah, pas masuk semester 2 nih, tiba-tiba Cuma 2 minggu doang cuma 2 kuliahnya. minggu, nggak nyampe 2 bulan yang nggak salah ya. Nyampe. Terus COVID kan, masuk lagi skripsi. Sama kalau gue sama Kevin, masalahnya semester 6. Iya, Semester 6 udah semester, maksudnya udah semester tua kan, semester 6 itu kayak udah nggak sebegitu banyak matkul pas suatu semester bawah lagi gitu. Iya, benar-benar. Jadi gitu kayak pas udah pas semester 6 tentang alat semua ya gue kayak apaan nih? Pencetnya yang mana nih? Tuh ada itu nggak sih, Pak? Pengabdian masyarakat? Ada kalau di Kesmas 2 pengabdiannya, satu pas karena balik ilmu asal kan kesehatan masyarakat, jadi kita ada PBL gitu pas semester 5 sama 6. PBL tuh murni nggak peduli lah mau kuliah apa, tetap kita PBL di kesehatan masyarakat gitu, kayak tentang pencegahan COVID, penularannya, pakai masker segala macam, vaksin itu kita ada di puskesmas yang ditetapin sama fakultas. Ada lagi pas semester 6 ke 7 ya, 6 ke 7 itu ada magang baru sudah kan pendekatan masing-masing gitu deh. Oh, pengabdiannya ada berarti? Ada. Oh, ada pengabdian kan? Pengabdian ada. Oh iya, ada juga. Ada juga. Ada juga Kebetulan, pengabdian. tapi dia nggak yang secara nggak masuk hitungan buat apa namanya IP ya, buat di matkul tuh nggak masuk. Jadi kayak proker himpunan, Oh, masuknya di sana. Kalau proker himpunan bukan tadi? Enggak, kalau tadi di karena matkul. Nah, Kalau beda himpunan kan. ada lagi. Oh, beda berarti. Jadi kalau di UI itu kan kita nggak ada, mungkin namanya apa ya, KKN ya. Oh ya KKN. Nah, itu nggak ada, tapi kita ada pengabdiannya itu di proker dari himpunan. Waktu itu tentang kita melakukan edukasi kebencanaan. Itu kita ke SD di beberapa di Depok, kita lakukan edukasi. Berapa lama tuh kayak gitu tuh? Kalau running dari terbentukannya itu sekitar 5 bulanan, tapi program jalan itu 1 bulanan. Berarti sambil kayak gitu sambil kuliah dong gitu ya? Sambil kuliah kita, Oh gitu. jadi nggak libur gitu. Berarti di UI emang nggak ada KKN? Jadi nggak ada KKN. Even ada tuh dari himpunan ya proker? Dari program himpunan atau dari BEM gitu. Oh, berarti nggak masuk ke mata kuliah tuh ya? Nggak berarti? masuk. Oh gitu berarti ya? Iya. Paham. Terus soal ini PKM gitu. Nah, iya. Lu ikut PKM nggak? Enggak, gue denger gini Tang. Gue tuh denger tuh PKM tuh pekan kreativitas mahasiswa. Oh, Iya. Lomba-lomba itu UI jarang ngirim delegasi katanya Benar. PKM. Maksudnya dibandingkan Unpad, Undip, IPB gitu ya, UI kalah gitu. Katanya mau fokus nggak di PKM, emang bener apa? Kalau bener atau enggak, waktu kita maba itu emang ada ya apa ya, pengenalan mengenai PKM. Dan kebetulan waktu itu aktif juga tuh ikut gitu di PKM fakultas. Cuma emang untuk udah sampai tingkat univnya, waktu itu belum ada kejelasan tuh, belum terbentuk kayak wadahnya gitu. Jadi kita masih individu, kita iya. ngomong ke dosen. Coaching-coachingnya nggak ada, coachingnya coaching-coachingnya? belum jelas. Cuma kalau sekarang udah jelas, Oh, udah iya. ada panitianya yang ngurusin Iya. wadahnya, yang mentoring, yang Iya. ngoper ke dosennya kemana, itu udah jelas kalau sekarang. Berarti bergerak tuh ini ya? Sekarang udah mulai bergerak. Oh gitu. Oh lu UIN ngirim PKM nggak sih? gue juga pernah PKM bahan. Oh, iya. Kayaknya di Win nggak ada PKM dah. Ini sama kayak UKM banget sih. PKM tuh apa? Iya. Kreativitas mahasiswa tuh jadi tuh kayak Lomba. lomba penelitian gitu, lomba karya ilmiah penelitian, tapi tingkat mahasiswa. Mahasiswa. Oh, nggak ada. Adanya kayak kalau nggak tahu deh. Mungkin kalau di fakultas gua, di jurusan gua ada kayak lomba-lomba penelitian Kesmasnya, tapi nggak namanya nggak PKM gitu. Maksudnya kayak entah dia tingkatnya semahasiswa Kesmas di Pulau Jawa apa gimana gitu. Karena beda itu ya, dia di bawah Kemenak kan Iya ya? Mungkin Iya, jadi iya, jadi benar. nggak tahu juga PKM. Iya benar. Berarti tuh lu tuh MSIB tuh basically MSIB tuh nggak dapat konversi di. Nggak, emang nggak ada. Terus PKM juga nggak tahu. Nggak tahu. Terus habis itu nggak bisa 3,5 tadi ya? Nggak bisa 3,5. Dipaketin tuh. Kalau di jurusan gue ya, fakultas gue gitu. Tapi kalau di fakultas lain kurang tahu juga gitu. Oh gitu, iya. Kesmas. Itu paketin sampai akhir tadi. Paketin sampai akhir semester 8. Jadi kesel itu tadi kalau misalkan di semester berapa ya? 6 atau 7 gitu kan SKS-nya nggak begitu banyak kan. Sementara SKS maksimal kan 24 ya? 24 ya. 24 ya. Nah, misalkan kita nih nggak ada matkul ngulang gitu. Tapi SKS kita cuma baru ambil 18 SKS, misalnya 6 SKS kan. Itu kita nggak bisa ambil SKS ke depan gitu. Jadi si SKS kosong itu bisa diambil cuma oleh mahasiswa yang ngulang. Jadi kalau misalnya dia nggak ngulang nggak bisa ngambil SKS ke depan. Jadi banyak tuh sisa kosong SKS. Jadi enak itu paket 4 tahun. Kalau pengalaman lebih banyak di mana waktu kuliah magang apa organisasi? Kalau gua organisasi kayaknya pengalaman lebih banyak daripada magang. Kalau magang gua cuman berapa ya? 3 bulan doang gitu kalau nggak salah cuma magang. Oh, Kalau organisasi dari semenjak gua semester 5 itu berorganisasi di kampus. Di kampus ada, di nasional juga ada. Oh iya, ada yang luar juga. Oh gitu.
gitu ya. Tapi lu masih aktif nggak di organisasi itu? Nggak, udah jadi demis dong sekarang sih. Oh, udah demis. Demis dong gitu. Organisasinya masih mencakup K3. Masih mencakup K3. Yang K3 di Univ sama K3 di nasional. Oh gitu berarti. Nah, kalau lu lebih aktif di mana, Bang? Di organisasi mungkin. Organisasi juga. Organisasi. Kalau di magang kurang gitu. Boleh ikutnya hima ya? Hima jatuhnya. Hima lu apa lagi organisasi? Hima, tapi himanya itu di prodi. Maksudnya prodi tapi kan karena kayak seperti jurusan dalam jurusan, jadi jurusan K3-nya doang gitu. Iya. Iya, Lu hima juga. Hima. Himpunan mahasiswa. Enggak yang main ke BEM gitu. Jadi gitu. oh gitu. Kenapa pengen kamu ke BEM? Ah, politik banget. Oh iya. Punya politik di situ. Iya sih. Iya. Terus kalau kan gue anak magang banget kan, gue anak MSIB banget tuh kayak kan. Terus gue ngeliat tuh yang anak-anak hima tuh jual risol. Jadi gue nggak mau masuk hima gitu. Lu jual risol nggak? Enggak. Waktu itu ada emang bagian kalau pas kita nyari uang project, cuma kita udah gantian. Kita jualannya pet promote. Oh pet pro. Oh Iya, sama gue juga. Zaman online tuh, semua ganti gorengan jadi pet promote. Pet promote, iya bener-bener jual Canva Canva Premium, gitu-gitu kita jual itu. Seru banget loh. Sekarang udah nggak ada kayak gitu ya? Sekarang udah nggak ada. Ya, wah, seru banget sih padahal tuh. Nah itu budaya culture yang hilang. Padahal gue butuh anjir pet promote. Nah, mungkin itu mungkin pencarian dana yang ini kali ya, yang bikin hima jadi jelek kali. Iya, Emang jadi jelek apa gitu image-nya? Image-nya tuh kayak ikut hima cuma jualan ini, bener kata lu tadi tuh. Sedangkan kalau udah tingkatan atas kan sebenarnya bisa kita ngelobi perusahaan buat dapetin sponsor. Iya. Iya. Nah, harusnya dilatihnya kayak gitu ya. Tapi kan itu link COVID juga nggak sih? Iya, Ngaruh itu nggak salah sih? satu. Kalau jualan pet promote nggak gitu? Jualan. Oh iya. Jualan karena itu tadi kalau misalnya kita ada program kerja yang emang butuh biaya kan gitu. Dan dana dari kampusnya nggak cukup buat cover, ya mau nggak mau kita harus paid promote gitu segala macam. Kenapa nggak ajuin proposal aja? Udah, jadi kalau di fakultas gua tuh, di prodi gua, kita tiap satu periode kepengurusan dapat dana tuh dari fakultas. Nah dana itu udah cukup, nggak cukup pakai dana itu aja udah. Kalau misalnya nggak cukup, kita nggak bisa ngajuin proposal lagi. Jadi mau nggak mau ya nambah dari luar. Proposal itu maksud gue tuh ke company. Nah itu tadi kurangnya di situ juga, nggak ngajuin ke company kita. Oh. Karena beberapa kali kita kan emang ada program kerja kayak apa ya guys, kayak kunjungan lapangan gitu ke perusahaan tertentu gitu. Tapi kayak perusahaan itu nggak kebanyakan sih, nggak tahu juga sih, beberapa itu kayak mereka mau ada benefitnya nggak ke mereka gitu. Kalau misalnya nggak ada benefitnya ke mereka, ya sorry kita nggak bisa terima lu gitu. Oh, gitu. Berarti alih-alih begitu pet promote jadi jalan Promote di keluaran. jalannya. Kalau ngajuin itu nggak kan himan? Kalau kan gue kalau ikut kayak gitu jarang bagian sponsorship ya. Divisinya nggak. Udah apa dong divisinya? Ambilnya biasanya konten yang ngisi-ngisi di konten di IG, di gitu. sosial medianya. Nah kalau yang kayak gitu, waktu itu pernah dengar pembicaraan udah mulai ngajuin ke company-company buat kerjasama. Nanti mungkin timbal baliknya ada pembicara dari company buat masuk di webinar atau di. Mana pada daripada organisasi ngapa ngambil magangnya sih dulu kan? Magang-magang. Karena aduh gue anak magang banget. Kan gue anak magang banget kan ceritanya kan. Ya gue beri bermagang gitu. Karena organisasi itu kayak rapat sampai malam, terus rapatnya diundur-undur terus, gue mager jadi. Iya. Lu ngambil magang nggak waktu itu? Apply magang mandiri nggak? Enggak, itu salah tadi gue pas udah lulus tuh, pas habis wisuda itu kan gue baru dapat kerja tuh di 2024 tetap kan, walaupun lulus 2023. Nah itu salahnya gue tuh kayak karena niat awalnya pengen break gitu 1 bulan, cuma dikabulin sama Allah break terus gitu sampai Desember. Jadi ya gitulah, makanya kesalahan gue itu harusnya pas udah lulus wisuda kayak ya sambil apply aja gitu, apply magang gitu. Itu sih ininya. Lu apply magang nggak kan waktu itu? Kalau waktu itu magang apply cuma karena bentrok jadi terpaksa ditolak, mundurin diri. Ya waktu itu kan semester 7 tuh udah mulai kita hybrid, udah ada kegiatan offline. Waktu itu juga kebetulan bentrok sama KP kerja praktik. Jadi yang kalau di UI KKN gak wajib, tapi ada program yang wajib kerja praktik. Nah, waktu itu udah apply juga ke Cepu. Mungkin pada tahu kalau yang di Migas PPSDM Cepu. PPSDM. Maka waktunya bentrok, jadinya mengundurkan diri di sana. Oh, karena hybrid itu. Karena hybrid itu. Gitu jadi. Mungkin kalau di yang KP itu bisa
gituan online dan ada jadwal yang jelas gitu, mungkin bisa ambil di sana juga jadi bareng. Oh iya, benar-benar setuju. Karena kita kan jatuhnya kan kalau di 2019 ya, ya mungkin yang kena dampak tuh 2018, 19, 20, 21 itu kena dampak tuh kan ya. Full online deh. Iya, tapi justru gue ngerasa tuh culture itu merubah budaya juga. Maksudnya lu liat bocah-bocah angkatan bawah deh, sama bocah-bocah 18, Iya, kan iya. kita tengah-tengah nih kan 19 kan. Ini ada 20 ke bawah, ada 19 ke bawah gitu. Masa nggak beda budayanya? Beda Boleh banget. dari fashion, OOTD, cara kita komunikasi, cara kita ngebahas WA, semuanya beda. Iya, lumayan beda. Lebih apa ya? Etikanya juga. Lebih iya. Iya anjir. Iya, etikanya kan. Etika. Dulu kita ke angkatan atas tuh kayak Sungkan banget kan, Iya. kayak ibarat kita anggap mereka tuh dosen gitu. Iya. Nah, sementara angkatan bawah ini nggak kita kayak lu teman gua. Iya. Iya benar-benar. Malah beberapa angkatan 21 gua tuh itu mah gue nggak pakai langsung nama aja. Oh iya? Woi Rehan, anjir gue liat. Bro, ngap. Iya. Ya, kita nggak masalah sih gitu ya, maksudnya nggak apa friendly Iya, gitu cuma ya kita kan. sebagai ngeliat yang ke atas, ih kok beda banget. Iya beda Oh, gitu, kayak titik tengahnya di kita gitu, Iya, jadinya bener. Di, lu ngerasa gitu juga kan? Kalau gue karena ikut organisasi yang kayak berhubungan masih sama angkatan bawah, jadi belum sampai yang kayak deket banget kayak manggil nama sih. Oh, Masih gitu. dia masih tahu gue anak 19. Oh. Jadi manggil masih Kak, masih ini. Cuma iya benar tuh kata Rehan. Kayak sama teman-teman gue yang nggak ikut, udah nggak disapa, nggak Iya, diapa. Iya. Terus karena beda kurikulum juga ya, Iya. gue nggak tahu ya, gue doang tau nggak ngerasa. Gue ngeliat tuh angkatan bawah tuh gila masih semester 5 tuh udah magang sana sini Iya, anjir. bener-bener. Terus gue angkatan bawah atas tuh yang 16-17 tuh ya pengalamannya ya organisasi HIMA. Kalau yang bawah ISMA, MSIB, atau gitu Isaac, ISEC. iya, Isaac banyak gue bikin tuh. Ada ISEC nggak? Ada di Itu bagus ya Ada ISEC. kelas gue banyak dari Isaac. Iya, iya. Lu ngerasa nggak sih angkatan bawah jadi Aktif. lebih aktif nih ya gue ya? Iya. Kalau di gue di kurikulum baru tuh di semester gue lupa semester 5 atau semester 6 itu dia udah istilahnya udah kosong gitu. Udah boleh milih, udah boleh nggak milih mata kuliah di kampus, boleh lu magang, udah ada itu kalau sekarang. Oh. Jadi udah Beda. seterbuka itu sama MSIB sekarang. Ya sama sih, sama di kampus gue juga sama. Ya kalau ngeliat portofolionya, wah Iya bener Ah. bener banget. Gue portfolio portofolio angkatan bawah. Wah, apalagi LinkedIn-nya beberapa tuh. Iya, Anjir, LinkedIn. perlu banget LinkedIn-nya. Angkatan bawah tuh. Bener sih beda banget sama kita tengah-tengah ngerasain banget kan ya bedanya. Mungkin Nggak ke karena COVID atas atau juga. ke bawah gitu. Bener sih. Terus kalau dari lu Tang atau dari lu lah, kira-kira misalkan ada yang mau masuk nih ke UIN, rencana ngambil Kesmas juga, sama yang kayak lu ceritain, atau mungkin ada adik-adik yang udah diterima gitu di UIN supaya bisa apa ya, bisa prospek gitu kuliah bener-bener tuh gimana sih lah, karena bener-bener tuh kayak apa gue gedein IPK, apakah semester 1 itu lomba, apakah semester 1 himpunan, mereka tuh kayak masih ambang-ambang gitu lah. Kan gue ngajar SMA juga kan ya, gue ngajar SMA, terus ya beberapa alumni SMA tuh udah cerita gue kan, terus dia tuh bingung, Kak, aku semester 1 ngapain sih, semester 2 ngapain sih. Iya. Nah tuh kalau lu gimana, tapi spesifik di UIN Kesmas gitu, sebagai lu yang udah fresh graduate dan udah berkarir ya sekarang. Iya. Kalau misalkan dari pengalaman gua, biar kita bisa bener-bener gitu kuliahnya ya, pertama emang sesuai minat dulu gitu ya di Kesmas ya. Kalau misalkan kita nggak sesuai minat kuliah, berat tuh. Mau kemana pun berat. Mau masuk organisasi kayak mau kemana pun jadinya berat gitu kalau kita nggak minat kuliah gitu di jurusan tertentu. Nah, kalau ngapain ajanya mungkin masuk semester 1-2 kayak ya mungkin fokus belajar dulu lah, benar-benar kita fokus belajar dalamin ilmu dasar tentang kuliah kita itu apa gitu. Karena kan beda kan, SMA kita belajar cuma IPA, ya udah IPA secara semuanya, tapi kalau udah kuliah kayak tadi geofisika tentang geofisika, Kesmas tentang kesehatan, benar biologi kimia doang, makanya kita nggak nyentuh lagi tentang fisika, MTK udah nggak nyentuh lagi gitu. Dalamin dulu aja pelajaran dulu semester 2, masuk semester 3 kan udah punya di kelas nih, udah punya di kelas kan. Nah semester 3 baru tuh masuk organisasi himpunan, mungkin coba dulu dari himpunan prodi jurusan gitu. Kalau misalnya kita emang minatnya tinggi gitu di organisasi, ya udah pas semester berikutnya coba aja gitu, coba masuk ke BEM gitu, karena kan jangkauan BEM kan lebih luas kan, fakultas atau enggak universitas gitu. Masuk ke BEM gitu, pas sudah kita di semester 5 gitu, pokoknya pertengahan menuju semester atas, mulai coba kita keluar dari zona universitas gitu, kita coba magang, kita coba tentang proyek-proyek dari luar gitu, untuk menambah pengalaman kita gitu, menurut gue gitu sih. Oh,
Ya paham. Karena kalau di UIN tadi kan mau kita saham bisa apapun tetap nggak bisa tiga Tetap nggak bisa 3,5 gitu. Mantap. Jadi ikutin aja alur kuliahnya dulu. Nah selama kita ikutin alur kuliahnya itu kita isi dengan pengalaman dan lain-lain. Lomba-lomba juga penting tuh, apalagi jurusan Kesmas banyak tentang penelitian-penelitian kesehatan masyarakat gitu, dan itu berguna banget untuk portofolio kalian gitu. Nanti nama kalian udah terindeks di Sinta, Scopus segala macam, itu benar-benar berguna banget tuh, benar dicari kalau misalnya kalian, apalagi penelitian epidemiologi ya gitu. Penelitian itu nomor satu bagi penelitian epidemiologi. Berarti kalau penelitian itu harus dekat sama dosen dong? Dekat sama dosen, kalau enggak ya udah kita bikin aja, misalkan beberapa anak nih emang minat untuk nulis gitu. Itu kita tulis aja, tapi kita habis itu kita minta review dari dosen gitu. Dosen pasti mau review karena gimana ya, dosen tuh juga ngebantu kita gitu kalau di Kesmas UIN ya gitu untuk terkait penelitian tadi itu. Mereka emang support banget untuk penelitian gitu. Publikasi jurnal juga ya? Publikasi jurnal juga mereka, bahkan beberapa dosen tuh mau ngebayarin untuk publikasi jurnal gitu. Oh iya? Oh, mantap sih kalau gitu. Nah terus kalau dari lu Tang, yang geofisika UI, gimana Tang? Mungkin sama kayaknya kalau semester 1 semester 2 ya udah fokus belajar. Di situ masa-masa, kalau gue nyebutnya masa-masa kita nge-push rank, nge-push IP di situ. Benar-benar. Kampus IP. Iya, sebelum masuk semester 3, 4 dan seterusnya ke atas, dan yang itu kata orang tuh yang susah-susahnya gitu kan. Jadi kita push di sana di 1 2, terus kita mulai mungkin kalau ada yang minat di lomba-lomba bisa di lomba-lomba di semester 2 akhir lah. Itu kan udah dapat basic-basicnya juga, gambaran-gambaran. Nah, kalau lomba kan dia mancing kita buat nyari tahu gitu kan, Iya, tentang lingkupnya apa. Jadi kita akan tahu lebih banyak lebih dulu gitu. Terus kalau misalnya mau organisasi, mungkin kalau semester 3 udah bisa masuk ke ranah BEM mungkin ya. Kalau semester 1 2 biasanya itu yang ranah-ranah jurusan. Kalau semester 3 mungkin udah BEM Univ atau BEM fakultas. Gitu. Kalau udah semester 5 ya udah fokus ke nyari magang, nyari dunia luar, nyari relasi gitu. Oh berarti semakin tinggi semester itu semakin kita expand buat ke dunia luar kampus itu ya, di luar himpunan dan lain-lain. Kita mah harus cari relasi juga dari luar, temen. Iya sih, benar banget. Nah itu salah satunya kita ketemuan ini, karena aduh ini kalau saran dari gue buat semuanya, kalau temen itu lebih baik dijaga sih SD, SMP, SMA gitu ya, karena kita nggak tahu mereka jadi apa ya ke depannya. Siapa tahu jadi direktur, siapa tahu nggak usah jadi direktur deh, as long teman kita jualan kue gitu kan ya. Iya. Kita Beli kue. enggak, kita tuh kerja di hotel gitu misalkan. Hotel itu butuh supplier gitu, supplier kue buat tamu-tamu gitu misalkan. Lebih baik kita kontak orang yang kita udah kenal kan dibanding kita nyari vendor-vendor lain. Udah percaya. Ya, as simple as that sih. Gitu sih. Jadi paling itu sih dari kita, sekian dulu mungkin ya buat hari ini. Makasih banget Bang. Udah datang Pak. Makasih juga. Thank you. Udah datang. Terus ini juga masih sederhana banget ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ada improvement kita feel free juga kok buat ditambahin. Iya, benar guys. Oke, baik semuanya. Jangan lupa like. Oh iya, Oh iya benar. loncengnya jangan lupa diklik ya pas sudah subscribe. Thank you semuanya.